semua tadi. Ya baik, tadi baru kita saksikan Bapak Menteri Pertahanan melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan sejumlah tokoh, baik dari akademisi, pakar hukum, kemudian ada mantan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, dan juga mantan Kapolri. Kegiatan pagi ini juga menghadirkan anggota dari Dewan Pertahanan Nasional, yaitu Ketua Harian Pak Menhan sendiri, kemudian Sekretaris Bapak Wamen, dan beberapa deputi. Dan tentunya ini menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan sosialisasi apa yang dimaksud dengan DPN, tugas fungsinya para tokoh tersebut. Dan tadi Pak Menhan juga setelah menyampaikan pemaparan singkat terhadap DPN, meminta masukan juga dari para tokoh yang memang beragam, mewakili beberapa elemen masyarakat, baik dari TNI Polri maupun akademisi maupun civil society. Jadi beberapa tokoh diantaranya seperti Prof. Jimmy Asidik, kemudian ada Prof. Purnomo Sugiantoro, kemudian juga ada Prof. Hikmahanto, ada Dr. Refli, kemudian Dr. Bambang Sowo, kemudian hadir juga Jenderal Purnawirawan Wiranto, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, kemudian Laksamana Purnawirawan Siwi, dan Marsikal Purnawirawan Ida Bagus Dunia. Selain itu juga mantan Kapolri, ada Jenderal Sutanto dan Bambang Hendarso. Tentunya ini memberikan kesempatan interaksi yang memberikan masukan, karena kalau dilihat dari tugas pokok dan fungsinya, Dewan Pertahanan Nasional ini adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 15 Ayat 2, yang memang harusnya dibentuk sejak undang-undang itu disahkan. Namun baru terrealisasi dengan adanya Perpres 202 tahun 2024 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tentunya ini bukan untuk mengambil alih semuanya, tapi adalah bagaimana untuk melakukan pengkajian, sebenarnya identifikasi masalah yang ada yang berkaitan dengan kedaulatan negara, di mana terkait dengan kedaulatan, keutuhan wilayah, kemudian juga keselamatan bangsa sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar. Kemudian juga memformulasi kebijakan-kebijakan yang solutif, strategis, karena DPN sendiri diketuai oleh Presiden, sehingga nantinya juga bisa menjadi rekomendasi untuk mencari solusi-solusi dalam permasalahan nasional yang terkait dengan isu-isu kedaulatan, baik itu dalam konteks ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sekilas kegiatan kita pagi ini tadi yang disaksikan oleh teman-teman media ya, Bapak Menhan dengan para tokoh. Pak, kenapa perlu dilakukan pertemuan untuk sosialisasi ini, Pak Karo? Apakah untuk merespons adanya kritik dari sejumlah elemen terkait pembentukan Dewan Pertahanan Nasional ini, dan tindak lanjutnya akan menggugat Kepresnya itu ke Mahkamah Konstitusi, Pak Karo? Ya, jadi memang ini kan sebuah badan yang masih baru ya, dan kita juga melihat bahwa sosialisasi ini perlu terus dilakukan. Apalagi tadi yang hadir adalah para tokoh dari profesor, pakar hukum, kemudian akademisi, dan beberapa memang mantan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, dan Kapolri. Selain juga untuk sosialisasi, tadi Pak Menhan juga meminta masukan yang bersifat konstruktif, karena tentunya sebagai organisasi baru itu butuh masukan dan penguatan sehingga nantinya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dan tadi disampaikan juga bahwa DPN ini kan tidak bersifat operasional dan juga tidak melakukan kegiatan-kegiatan administratif seperti seminar, sehingga dengan adanya masukan-masukan itu harapannya bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kinerja Dewan Pertahanan Nasional sendiri. Dan tadi ada beberapa masukan juga bahwa dengan adanya akademisi yang dilibatkan, tentunya proses sosialisasi ini juga menjadi salah satu pertimbangan, sehingga nantinya bisa dipahami lebih luas, karena bicara pertahanan sendiri adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara. Jadi akademisi ini akan dilibatkan untuk masuk ke dalam struktur DPN ya Pak? Beberapa memang yang di DPN kan sudah ada perwakilan dari sipil ya. Nah, tentunya kita mencoba melihat keberagaman yang ada dan tentunya dari kepakaran, dan tentunya dalam proses-proses pengkajian nanti kita juga berinteraksi dengan mereka yang memang punya kepakaran. Makanya hari ini juga diundang kan yang hadir tadi
para profesor dan dokter yang memang pakar, seperti tadi ada Dr. Refli Harun, kemudian juga ada Prof. Imahanto, Prof. Jimmy Asidik, dan Prof. Purnomo Yusgiantoro dengan Dr. Bambang Pesowo yang memang dari kepakarannya memberikan masukan yang mudah-mudahan nanti bisa menambah kemudian juga membantu proses peningkatan kinerja Dewan Pertahanan Nasional. Karena ini sebuah organisasi baru, tentunya kita butuh penguatan dengan masukan-masukan yang ada tadi. Pak Karum,